Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibniamtillah ma'badu. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Banyak yang saya bahas tentang persoalan negara Asia Tenggara ini, khususnya Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Ini negara yang sangat berdekatan sekali antara Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam ini sangat dekat. Kalau ke Singapura itu, kalau dari Indonesia bisa lewat Batam, kalau Malaysia itu lewat Kalimantan, kalau ke Brunei itu lewat Kalimantan, kalau dari Indonesia. Tapi yang saya akan bahas pada saat ini adalah bagaimana kelebihan-kelebihan Indonesia ini atau kelebihan-kelebihan Malaysia ini dibanding negara lainnya, atau Singapura atau Brunei Darussalam. Tapi kalau kita lihat bagaimana Islam di negara-negara tersebut, misalkan, saya tidak akan berbicara tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia, atau masuknya Islam ke Singapura, atau masuknya Islam ke Brunei. Akan tapi saya melihat Islam yang ada pada saat ini, kita perlu akui bahwa Islam Indonesia adalah kiblat daripada penganut Islam yang ada di negara-negara luar. Kita lihat Islam Indonesia ini bagaimana mengamalkan tasamuh, tawassud, ta'adul, dan modernis tawassud ini, sehingga banyak dijadikan contoh oleh negara-negara luar. Kenapa Islam Indonesia itu sangat ramah tamah? Karena memang orang-orang Indonesia ini mengambil atau menyerap ajaran-ajaran Islam, tapi budayanya adalah budaya Jawa. Berbeda budaya Jawa dengan budaya Timur Tengah dan budaya Yaman itu sangatlah berbeda sekali. Orang-orang Jawa itu lebih mementingkan atau lebih mendahulukan keluhuran, etika, akhlak, dan keberadaban. Kalau sama yang lebih tua, memanggil abang, manggil mas. Kalau yang lebih tua lagi, manggil paman, manggil anom. Kalau lebih tua lagi, manggil kakek, manggil nenek. Ini yang sangat sulit ditemukan di beberapa negara-negara luar. Negara luar itu semuanya manggil namanya. Kalau ya Habib Nurmagomedov misalnya, ya dipanggil Habib Nurmagomedov, tidak dipanggil abang. Sulit orang-orang itu menggunakan panggilan-panggilan khas atau panggilan-panggilan khusus untuk memanggil yang lebih tua. Ya, Indonesia itu tidak seperti itu. Ada tata krama dan tata cara dalam menyapa yang lebih tua dan menyapa yang lebih tua lagi. Ada tata caranya kalau di Indonesia itu. Apakah sama? Kalau saat ini yang dijadikan pandangan oleh negara-negara luar itu memang adalah Islam Indonesia ini. Bukannya agamanya beda, sama, tapi cara penempatannya, kesamaan budaya Jawa dengan budaya dengan ajaran-ajaran Islam itu sangatlah selaras, yaitu lainul kalam qaidul qulub, sangat anti terhadap kekerasan, sangat beramah tamah, berbicara dengan lemah lembut. Itu yang terjadi di Indonesia saat ini. Kalau kita melihat misalkan, apakah Islam di Singapura seperti itu? Saya yakin tidak. Lebih-lebih sekarang negara Singapura adalah menjadi sebuah negara sekuler, di mana kebebasan di sana sangatlah dijunjung tinggi, dan nilai-nilai Islam di sana tidaklah tercermin sebagai perwakilan-perwakilan Islam.
katakanlah Malaysia misalkan. Malaysia juga tidak seperti Islam di Indonesia. Di sana mengadakan apa harus ada izin, harus ada sertifikat, berbeda dengan di Indonesia. Indonesia ini kan negaranya majmuk, sehingga untuk melakukan kegiatan-kegiatan Islam tersebut sangatlah mudah dan tidak dipersulit sama sekali. Kita bisa selawatan misalkan, menggelar karpet tiap hari majelis selawatan di sini tidak ada masalah di sini. Yang penting ya tidak tawuran. Brunei Darussalam misalkan. Brunei Darussalam religius, tapi sampai saat ini Brunei Darussalam bukanlah ikon untuk dijadikan panutan pandangan modernis atau pandangan tawasud atau tasamuh dalam berislam. Hanya Indonesia lah yang saat ini yang dijadikan acuan atau dijadikan pandangan oleh umat dunia untuk dijadikan kiblat. Karena memang Indonesia ini memiliki banyak gudang-gudang tokoh yang sangat luar biasa. Bagaimana kita memiliki Hashim Musyadi misalkan almarhum, memiliki Nurlis Majid, memiliki Abdurrahman Wahid. Ini sulit kita temukan di negara-negara Brunei, di negara-negara Malaysia atau di negara Singapura. Orang-orang hebat seperti ini sangatlah sulit ditemukan. Wallahu a'lam.